Terus masuk surga itu kenapa? Karena kasih sayang Allah. Kalau dia masukkan kita ke surganya karena kasih sayangnya, lalu kenapa kita nggak punya kasih sayang? Shalom Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan melihat beberapa pernyataan dari Ustadz Abdul Somad pada waktu beliau dengan Daniel Mananta melakukan podcast di Daniel Mananta Network. Kita akan lihat. Kamu masuk surga bukan karena amalmu. Kata Nabi, kamu masuk surga bukan karena amalmu, bukan karena ritualmu. Lalu sahabat bertanya, engkau ya Rasulullah juga masuk surga bukan karena ritualmu? Bukan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya secara pribadi sangat setuju dari pernyataan ini dari Ustadz Abdul Somad ini. Karena beliau mengatakan bahwa manusia tidak bisa masuk ke surga oleh karena amal atau ritual ibadahnya. Dan kita juga tahu di dalam Efesus pasal 2 ayat 8-9 dikatakan seperti ini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi Bapak Ibu Saudara, amal kita, ritual-ritual ibadah kita, itu tidak akan bisa membuat kita masuk ke dalam kerajaan surga atau masuk ke dalam surga itu sendiri, Bapak Ibu Saudara. Tetapi oleh karena apa? Kita mau dengarkan lagi pernyataan dari beliau. Terus kenapa? Illa ayyataghammadani Allahu birahmatih. Aku masuk surga karena kasih sayang Allah. Nah, Ustadz Abdul Somad mengatakan bahwa kita bisa masuk surga itu karena kasih sayang dari Tuhan itu sendiri. Saya sangat setuju sekali karena kita juga tahu di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa masuk ke surga oleh karena amal atau ritual ibadah kita, tetapi oleh karena kasih Tuhan itu sendiri kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, selanjutnya kita mau lihat beberapa pernyataan dari beliau. Jadi kalau kita beramal beribadah itu karena kasih sayang Allah, kan beda dengan karena ketakutan. Mohon maaf jangan tersinggung, mungkin mental kita mental kuli. Kuli ini tidak hina, karena mereka adalah orang yang tulus ikhlas bekerja. Tapi mental itu kan kalau saya dapat kerja ini saya dapat apa? Padahal sebetulnya kalau dikumpul semua ritual kita itu untuk menebus surga Tuhan, surga Allah kan tidak tertebus. Bagaimana mungkin seorang Abdul Somad yang hidup 63 tahun, potong tidur, potong kerja, potong ini, berapa persen dari ritual ibadahnya untuk menebus surga yang kekal selamanya? Kan nggak bisa. Terus masuk surga itu kenapa? Karena kasih sayang Allah. Kalau dia masukkan kita ke surganya karena kasih sayangnya, lalu kenapa kita nggak punya kasih sayang? Nah, beliau mengatakan juga terkadang kita melakukan yang namanya amal supaya dapat pahala, melakukan ritual supaya dapat pahala di surga. Tetapi itu adalah mental dari seorang kuli atau hamba. Nah, di dalam Galatia 4 ayat 4-7 dikatakan, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, saat ini kita tahu mental kita bukan mental hamba harusnya, tetapi mental kita adalah mental seorang anak, di mana kita dikasihi Tuhan dan kita akan masuk ke surga bukan karena kita sudah mau melakukan sesuatu atau kita sudah melakukan sebuah usaha, tetapi kita masuk ke surga oleh karena kita itu seperti seorang anak yang dikasihi oleh bapaknya. Nah, kita akan lihat lebih lanjut lagi. Saya kalau ngobrol sama
banyak teman muslim saya gitu ya, mereka sangat fokus banget sama pahalanya, ya kan. Jadi oh ya biar dapat pahala lebih banyak supaya nanti di surga dan lain-lain. Tapi kalau misalnya tadi Nabi sempat bilang bahwa orang masuk surga bukan karena amalnya, tapi karena kasih sayang Tuhan. Jadi apa pahala yang selama ini mereka kumpulkan gitu? Karena pahalanya sebanyak-banyak yang mereka kumpulkan, yang gak akan cukup juga. Bang Daniel, pemula ini dia mikirnya belum nyampe. Jadi untuk tahap pemula ini dia masih nanya, saya kalau kerja 1 jam berapa ya? Kamu $2. Terus kalau per hari, kalau kerja malam ada bonusnya enggak? Untuk pemula memang begitu. Teknis. Iya. Ya. Kalau dia mau jalan, dia mau mikir, mau merenung, mau belajar, nanti dia akan keluar dari lingkaran pahala itu kepada merindukan kasih sayang. Tapi karena dia jalan di tempat, keilmuannya di bidang yang lain, dia S1, S2, S3, pangkatnya naik terus dari golongan 2A, 2B, 2C sampai 4E. Tapi proses pemikiran beragamanya jalan di tempat. Anak kecil terjebak di tubuh orang dewasa, berbahaya. Kalau kamu nggak sholat, masuk neraka. Kalau kamu minum, masuk neraka. Kalau kamu mau masuk surga, berarti kamu mesti banyak baca Quran. Itu tidak salah bagi pemula. Toh kita juga dulu diajarkan orang tua kan begitu. Nanti kalau kamu juara, kamu dapat hadiah ini. Kalau kamu nggak naik kelas, subsidi silang putus. Pemula. Tapi setelah kita dewasa, kita tidak lagi melihat itu. Semua kita berikan kepada orang tua, kenapa? Cinta. Ambillah ini semua, Mak. Apa yang mau nih ambillah. Kenapa? Karena aku tidak bisa membalas sekali teriakanmu saat melahirkan aku. Jadi perlu kedewasaan. Jadi sekarang banyak anak-anak yang terjebak di tubuh orang dewasa. Cara berpikirnya, berpikir anak-anak. Tapi dia tubuhnya sudah dewasa. Saya pun juga dari awalnya juga begitu. Nanti kalau gini dapat pahala ini, kalau ini dapat pahala ini. Tapi lalu kemudian kita berproses sampai pada puncaknya adalah semua yang kita lakukan ini untuk turunnya kasih sayang Tuhan. Supaya dia sayang sama kita. Kalau dia sudah kasih sayang sama kita, maka semua dia beri. Kalau kita hanya berharap pahala, yang dapat cuma pahala. Tapi kalau kita berharap kasih sayangnya, maka semua dia beri. Ada orang tua. Nanti kalau kamu masuk kelas, gaji jajannya segini. Kalau nanti ranking 1, hadiahnya ini. Dapatnya cuma itu. Tapi kalau kasih sayang orang tua didapat, sentuhlah pada hatinya, letak kasih sayangnya, maka semuanya akan yang dikasih. Tidak lagi hubungan ganti rugi. Iya. Tidak barter. Transaksional, ya. Hubungan kita dengan Tuhan itu bukan barter, transaksional. Saya ngerti sih, karena dulu saya transaksional banget soalnya. Ada yang lebih mengerikan lagi, diangkat Tuhan sebagai direkturnya. Kalau saya buat gini, gaji saya begini. Kalau saya lembur, gaji saya begini. Kalau ternyata saya sudah kerja, nggak dapat yang saya inginkan, dia komplain, unjuk rasa. Tuhan mana? Hubungan kita dengan Tuhan itu bukan transaksional. Hubungan kita adalah kepasrahan. Menerima pun. Bukankah orang yang dicinta menerima apa yang dilakukan pencintaannya? Nah, kalau yang ini saya menanggapinya, kalau kita melakukan amal kita atau ritual kita itu oleh karena itu sebagai ucapan syukur kita, bukan untuk menyogok Tuhan, bukan untuk supaya kita masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi amal dan ibadah kita lakukan sebagai rasa ucapan syukur karena Allah atau Tuhan itu sudah mengasihi kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi saat kita melakukan amal atau ibadah itu sebagai ucapan syukur atau sebagai ucapan terima kasih kita karena Tuhan sudah begitu mengasihi kita. Dan saya percaya bahwa Tuhan itu kasihnya tidak berubah sampai selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari sini kita harus belajar sesuatu bahwa saat kita mendalami agama, kita akan mempunyai kasih itu sendiri dan pasti kita akan belajar mengasihi sesama kita. Saat kita mengasihi Tuhan kita, pastinya kita juga akan mengasihi sesama kita manusia. Saat ini kita tahu, kita juga belajar banyak dari hal ini dan kita akan sama-sama saling mengasihi walaupun beda agama. Karena pasti Tuhan kita semua mengajari kasih satu sama lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.